4 orang yang sudah bisa kita orbitkan, sudah siap untuk menyelenggarakan jenazah. Apalagi yang sulit ini adalah memandikan, ya, jadi memandikan jenazah ini harapan saya peserta pelatihan ini harus ada 2 laki-laki yang bisa kita jadikan pilotnya. Nah, paling sedikit 1 orang saja. Saya sudah bersyukur bahwa hasil pelatihan itu paling tidak 1 orang yang harus sudah standby ketika ada yang meninggal, maka dia harus standby untuk jadi pelaksana, apalagi memandikan jenazah. Jadi ini tujuan kami, supaya kita tidak lagi kesulitan mencari orang yang memandikan. Nah, jadi ini yang sulit. Nah, pada malam hari ini kita akan memasuki malam yang keempat ataupun pertemuan yang keempat, yaitu tentang memandikan jenazah. Nah, bagaimana cara memandikan jenazah yang benar? Maka harapannya ini nanti akan dikupas oleh pemateri tentang bagaimana cara memandikan jenazah yang benar. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan semua peserta ini bisa mengikutinya dengan benar. Nah, yang penting lafaz-lafaz ini yang sudah dibagikan ini jangan hanya disimpan di rumah, karena kalau hanya disimpan maka ketika kita berhadapan dengan mayat ijatan mati. Nah, lafaz itu yang utama, ya, karena biarpun mahapal wow meduga melama meloyo tadi itu utama pukul. Oke, bagaimana cara yang benar memandikan jenazah? Mari kita ikuti penjelasan dari Bapak Ustadz yang saya sebut dengan beliau, Bapak Ustadz Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketua penata masjid serta pengurus eksekutif, jemaah serta pengurusan jenazah ala aswaj an-nahdiyah yang saya hormati, kita masuk ke pertemuan keempat tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu menurut kebiasaan kita, jadi ada pelakunya, ada yang tukang memandikan jenazah. Ini kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maulud kala jamaah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugur kewajiban itu bagi yang lain. Nah, kalau sesuai dengan tradisi kita Gorontalo, tukang memandikan jenazah itu tanggulati fa'ili atau tikasis. Fa'il itu bahasa Arab, fa'ilun, pelaku. Kalau orang Jawa bilang modin, tukang kasih mandi mayat. Kemudian
di kampung itu biasa dikenal dengan tilebi, lebe-lebe ilmu dia tentang pelaksanaan itu. Kemudian tak buat dati ulama. Ulama itu ulama ilmu dia, orang yang dia punya ilmu tentang itu kental dalam artian dalam ilmunya. Memandikan jenazah ini penting. Kenapa? Kalau di Gorontalo itu kan perangkat syara itu atau perangkat laulipu itu total. Ada para pejabat, ada pegawai syar'i dan ada pegawai adat. Pejabat hadir semua, pegawai adat hadir semua. Satu orang belum hadir, tukang memandikan jenazah, belum mau jadi pemakaman hari itu. Sampai begitu pentingnya penyelenggaraan tukang memandikan jenazah. Yang harus dipikirkan berikut adalah tukang memandikan jenazah itu di kita hari ini hanya kita ambil jasanya hari itu. Pan ma'lu tolim al-fatal keluarga. Padahal tukang memandikan jenazah itu dia punya peran penting. Kalau bukan dia tidak, jenazahnya meli mau setengah mati. Nah, biar soalnya gubernur, soalnya wali kota, soalnya camat, seluruh semua ditampani mau lu dipon, belum menjadi penyelenggara jenazah Pak. Belum jadi penyelenggara jenazah. Ya. Nah, apa DP awal Pak? Ini DP awal. Ya. Oke. Maulid Mubingo itu mandi secara umum. Memula ngato itu mandi yang sesuai dengan sunnah Rasul, dalam artian memandikan jenazah versi lengkapnya atau secara sempurnanya. Oke. Nah, ini kita awali dengan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Sabda Nabi, mayit itu hendaknya dia dimandikan oleh keluarga yang terdekat dengan mayat. Ini penting supaya aib-aib yang ada pada jenazah atau pada mayat itu tidak tersebar hingga keluarga lematan total. Dalam artian keluarga terdekat yang dimaksud adalah keluarga yang mengetahui tata cara untuk memandikan. Hari ini kan kita orang kesulitan, ada yang meninggal keluarga lengkap ada, tapi yang mengetahui tata cara memandikan itu tidak ada. Makanya dia diserahkan ke tukang memandikan itu. Ini yang berikut, tunggu yang masih yang berikut, jika ia tidak mengetahui tata cara memandikan, dalam artian kalau keluarga tidak tahu cara memandikan, maka siapa saja boleh memandikan dengan syarat dia harus suara dan amanah. Wara itu ikhlas menerima apa yang dia dapati di tempat dan apa yang didapati setelah itu. Jamal tampol di huwa milate tamol lan tu asalakan. Yang harus mengerti itu adalah tuan rumah. Iya, makanya karena tuan rumah yang harus mengerti, maka tukang memandikan jenazah tidak boleh menentukan berapa dia punya tarif. Kemudian amanah itu artinya dia dapat menjaga
hal-hal yang terjadi ketika di kamar itu jangan sampai tak bongkar itu. Sesatu keluarga atau sesatu kampung mau dapat tahu aib lo mayit itu. Nah, kita lihat hadis yang lain, riwayat yang lain. Hendaknya yang memandikan jenazahmu adalah orang yang dapat dipercaya. Bagaimana dia bekas mandi orang lain, sedangkan bekas bersih DP badan saja dia tidak pernah. Waktu saya dengan Pak Kiai Haji Ajis Maulal ketika di Ulang Masjid bilang ketika ditanya boleh tidak orang yang tidak jaga sambayang itu, minta maaf, boleh tidak orang yang tidak jaga sambayang itu bekas mandi mayit? Masjid bilang sedangkan mau bakasi bersih DP badan sendiri dia tidak mau. Yang bola Muhammad Talhid Tabiat dia ngomong hijam tidak mau. Baru bagaimana dia bakas bersih orang lain? Makanya Nabi bilang hendaknya yang memandikan jenazah kamu adalah orang yang dapat dipercaya. Riwayat yang lain yang terakhir, ini penting. Siapa yang memandikan mayit dan dapat memegang amanah, apa yang jadi di kamar dia bisa jaga, apa yang dia dapat lihat dia bisa jaga, apa yang dia pegang orang tidak perlu tahu, ya kan? Iya tadi. Nah, ini tidak menyebarkan pada orang lain apa yang dia lihat pada mayat itu ketika memandikan. Maka ini kelebihan tukang kasih mandi jenazah. Bersih ia dari dosa-dosa sebagaimana keadaan ketika dilahirkan oleh ibu. Subhanallah. Berarti mulia tidak memperoleh mayat. Hanya kan kita orang ya. Oke, berikut. Nah, ini yang paling utama untuk memandikan jenazah itu orang yang diwasiatkan untuk melaksanakan. Kalau di almarhum Tio Papaci Nune, beliau kasih aman tinggal wasiat. Alwatem mate di Pali Asitam Malihar di Pak Imam Imran Muharram punya saudara, punya sepupu itu. Meskipun di Pali Asi jam polihuan, tapi Pali Asi hadir saat itu tanggung jawab karena wasiat, menjalankan wasiat itu. Pali Asi lo dah itu tahem polihuan. Beliau menjaga karena beliau posisinya tidak jaga bekas mayit, tapi karena itu wasiat, beliau panggil orang yang bekas mandi dan beliau jaga. Yang kedua, yang paling utama memandikan itu keluarga. Jadi setiap pertemuan kita, meskipun kita orang tidak bisa menjalankan di masyarakat, paling tidak ketika ada keluarga kita orang tahu apa yang kita orang baik. Yang terakhir, nah ini orang yang mampu dan mengetahui tata cara memandikan. Setelah ini bisa jadi kita orang tahu dan sebalik untuk mengerjakan. Ya. Apa dulu? Makanya saya sudah bilang tadi kuncinya lafaz itu harus dikasih. Ya, ini kan kasih tuh. Jadi setelah ini diusahakan biar sadiki-sadiki ini mau jadi ini lafaz-lafaz yang telah diberi. Setelah ini kan kalau mau tidur malam bikin kesana pengantar tidur ini, insya Allah udah hafal nih. Dan ada cara-cara. Kalau memang hilang sama sekali di lafal itu tidak ada,
Ada dia punya cara-cara, orang tua kasih tunjuk bagaimana dia punya model. Makanya orang tua punya itu kadang-kadang orang bilang starter kamar aja dari rumah supaya mau sampai kamar ditampak akar jasa biar tidak ada lapang. Allah itu la harpa wala sauta, dia hurukum, dia bondoiyo. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang kita akan lakukan ketika amenga mata Allah Ta'ala. Istilah orang tua mamhulu. Itu keluarga itu wajib memandikan mayat. Paling utama. Ya. Salah satu di sini yang terjadi di negeri belah, keluarganya meninggal, tapi suaminya yang istrinya meninggal, suaminya lebih memandikan. Ya. Memang dalam riwayat itu hihindingat di Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah. Mahihindinga Rasulullah bilang begini saja, tidak usah khawatir. Kalau ente duluan mati, ada yang bekas mandi ente punya, saya yang akan memandikan engkau. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah bilang, kalau engkau yang meninggal duluan ya Rasul, aku juga akan mandikan. Itu dia dihimabai. Hanya ini menyalahi kebiasaan kita setempat. Tapi kira-kira bisa. Bisa, tidak apa-apa. Tidak masalah. Hanya saja menyalahi kebiasaan kita orang setempat. Tidak biasa tolan tuh itu. Kalau Nabi dia mengambil main Nabi. Tapi ingat, perkataan Rasulullah itu apa yang dia lakukan topotunu. Apa yang Rasulullah SAW inginkan itu sesuai dengan petunjuk yang ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi katakan itu bukan berangkat dari hawa nafsu Nabi, tapi berangkat dari wahyu yang Allah wahyukan ke beliau. Itu beda kita dengan Nabi. Jadi aneh ampulih itu mau potong. Tinggal model politik itu model maju lah tuh. So bagaimana ini? So tidak ada orang bekas mandi lain, so tidak ada ibu-ibu yang lain. Oke, berikut. Ini coba lihat ini pengertian. Pengertian memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan kotoran dan najis yang mendekat pada tubuh mayat agar menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Kalau melihat pengertian ini tidak sesuai. Mandi itu kan basah, harus basah dari kepala sampai rambut. Ini bukan memandikan sebenarnya, tapi orang-orang ahli fikih menjadikan ini dasar. Ternyata aduh nggak mau labotia jam polombingo itu pemutam potui. Ternyata kita orang hanya mencebokkan jenazah ini, mayit ini, bukan memandikan, mengistinjakan dia. Maka waktu dengan almarhum Basjidi, kita orang sempat bingung. Basjidi kan mintakan, saya memintakan sumbangan dari kamu. Kira-kira apa lafaz-lafaz niat untuk memandikan mayit? Bingung. Niat memandikan mololo, dungga mulapoti jam pulihu, dungga mulapoti potui. Maka jadi ada dua itu. Jadi ada dua. Nawaitu an uksila, aku berniat untuk memandikan. Atau nawaitu adal istinjaa. Saya tidak tulis di itu yang berikut itu. Saya berniat untuk mengistinjakan mayit ini. Tapi dua-dua boleh. Karena memang melihat dia punya asal, dia memandikan. Nah, berikut. Ini yaitu yang wajib dilakukan ketika memandikan jenazah
membersihkan najis yang ada pada mayit, lalu menyiramkan air suci dan bersih ke seluruh anggota tubuh seperti mandi wajib. Jadi ada dua yang kita orang membaik, mengistinjakan dulu, kemudian memandikan. Setelah itu yang terakhir diwudukan. Jadi air itu ketika memandikan mayit dalam kitab-kitab fikih ada beberapa. Ada air putih yang belum bercampur dengan yang lain. Kemudian ada air yang bercampur dengan apa dia punya namanya? Air mawar. Ma'ul wardah. Jangan cari kamar air mawar yang ulo FIFA di jabaan makan muka, bukan ini. Ini khusus bekas mandi akan mayit. Saya masih dapat sisa orang anak kasih. Baru ada air yang bercampur dengan air yang lain. Ada yang bercampur dengan bidar. Ada yang bercampur dengan kapur barus. Ada yang bercampur dengan menyan alam, dan yang terakhir ada air untuk mensucikan, untuk membersihkan air yang ini, sisa-sisa itu sebelum kemudian diwudukan. Maka beberapa macam air itu harus ada tasadia di kamar, sehingganya kalau sadia dia ini bukan bid'ah, ini sunnah, karena Nabi perintahkan. Campurlah air untuk memandikan jenazah itu dengan kapur parus atau dengan sidir. Sidir itu bidara. Ada orang sekarang kan, makanya saya perkecil ini khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah nanti ya, karena ada yang tidak mau pakai dengan alasan itu bidah. Bidah awal tidak ada main Nabi, belum main Nabi. Ya. Ini serta gabung satu kali antara sunnah dengan tata cara untuk memandikan. Seluruh tubuh mayit dibersihkan dari kotoran dan najis. Nah, dengan posisi dengan lembut. Jamali kasar ya. Bagus. Tes. Walau lebih itu lembut. Mino, tutup pesannya. Satu orang memanel. Ya. Bagus. Olehul baik. Ya, di penjelasan sebelumnya, penjelasan itu kalau kebiasaan kita orang tanggulnya di hulu ngala atau di hulu bele. Tidak, itu tidak dimandikan, hanya dibersihkan dari najis. Maka itu menurut forensik, saya sampaikan lalu, menurut forensik mayit itu tidak boleh kena air. Dia menjadi bau dan menjadi kaku. Maka yang keluar najis itu pasca sakarat, nah itu yang dia kasih bersih. Itu yang dia kasih bersih. Kalau boleh pakai tisu basah, kalau kain basah gitu. Jangan sampai badan yang lain mau kena. Yang tangotam menelo. Apa selamanya sesuai setelah sakarat itu pasti ada yang keluar cairan apa itu tidak semua. Dijumpai misalnya para wali, walau maklum kamu lama hehe utup pintu, setat tutup pintu, lubur setat tutup. Mau paksa bagaimana saya tidak. Dia sebab puasa memang. Sebelum kalau misalnya meninggal pagi subuh dia semandi, tak tutup pintu. Kau udah datang dulu kau itu. Ya, tiga pengalaman pribadi nanti Bapak akan rasakan ketika akan menjadi tukang mandikan jenazah. Siapa yang di belakang ulun satu orang?
Jadi paling bagus itu mayit itu dalam posisi duduk, agak didudukan begitu. Hanya dia punya kepala tidak boleh ditelungkupkan, tidak boleh mau kasih maruku di kepala, tahan di dada. Seluruh kaki. Ngana pek. Begitu ya? Anu lagi. Serem lagi, kasihan lagi. Turun kepala lagi ya. Begini. Mau ingol tiba itu. Ya. Jadi ini dan yang dimaksud tadi itu minum. Coba situ. Kenapa kasih main? Saya boleh saya. Karena kasih manja. Kasih jadi ngana. Tangan apa ini? Tangan apa? Sebelah mana dia harus duduk? Sebelah mana dia bertampung? Sebelah kiri. Sebelah sini. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau posisi mayit begini, sebelah kanan. Karena dia punya tangan kiri. Karena biasa bekerja dengan apa? Kiri ya? Kanan. Oh, begitu. Ya. Begitu, sebelah kiri mayat. Sebelah kiri mayat. Coba tes. Jadi Bukan begitu. Ya masalahnya begini. Kan yang Yang kiri membahas kan ini bukan kan di sini. BPK kita Begitu. sebagai kiri. itu yang maksudnya yang kasih mandi sebelah kiri. Dia mau bakalnya sebelah kanan, sebelah kiri. Tidak bisa posisi mandi atau apa posisi mandi? Posisi kasih versi apa? Ya. Jadi ini kan saya Bapak Iko yang di sini itu. Jangan katanya Apa namanya? Mayat itu tim mayat. Ini Dengan cara yang lembut. dengan cara yang lembut. Termasuk tidak boleh dikasari. ketika mau pasiram air, pada isi. Kaki mayat ini mesti begini. Ya. Karena dia mau cuci. Begitu. Tidak, air tidak mencampur dulu. Kalau boleh Supaya dapat. tidak bawa pulang ke awal ini nanti sabantar terus pakai ke seluruh. Yang dimaksud lembut itu Jamal tangguh talal hari. Jadi air saja mau kasih tidak boleh tinggi begini. Usahakan mau kasih pelan. Kasih dekat. Ya, semua serba lembut. Apa namanya? Air pun tidak boleh talal dingin, tidak boleh hangat. Tidak boleh talal dingin air. Oke. Ya. Termasuk gigi kuku itu tidak dipotong, hanya dibersihkan ketika dia potong. Kira-kira dia begitu. Khusus untuk perut itu ditekan dengan pelan agar kotoran yang ada di dalam keluar. Bila perlu, ini dia punya cara. Bila perlu dia didudukkan. Baru kalau hitam-hitamnya lo mau ya tahu begitu. Dan dia punya usahakan ini kita pakai terus ya. Usahakan ini kita pakai terus. Jangan terus. Nah, ya. Air itu kenapa dia ditapis? Supaya apa dia bilang? Betul-betul air itu lembut. Jadi tidak berapa rasa ketika dia disiramkan ke mayat ini. Maka ikhtiar doa Allah. Meskipun di dalamnya dia dicampur dengan kapur parus. Jadi ini posisi mayat begini. Ya. Kalau pakai tempat pemandian, ditakutkan tidak ada orang yang bisa bapol lagi. Kalau pakai tempat pemandian, siapa yang bisa bapol lagi? Mulai di atas, mau taruh di utama. Tapi ada kan
Ya, orang-orang Gorontalo kebanyakan tidak setuju dengan ini. Jauh patok tidak heta elat. Karena itu hal lima. Setengah mati maka sekadar kotor kan tak pakai lagi. Kalau ini kan ada yang kotor, enak sekali. Ya, yang harus dijaga. Kenapa saya ada pakai ini? Ada pakai ini. Itu salah satunya. Kotoran yang masih ada dan dapat dia. Termasuk ini orang-orang yang ini, orang-orang yang ada di saat itu usahakan tidak tahu. Oh jadi rahasia pribadi lo, bukan kasih mandi. Makanya saya cerita waktu kemarin ketika Nasir dengan Pak Ketua kan di satu keadaan kita orang kadang mau menjumpai orang yang misalnya baru habis makan atau meninggal. Dia punya kotoran otomatis banyak itu. Dan orang tidak mendapat kamari kotoran adalah orang yang sakit lama. Jadi ini kotoran luar biasa. Nah sekarang yang kita orang mau jaga mayit dengan kalau orang bakal mandi. Bagaimana kalau orang dapat dia topi-topi ngabe itu misalnya. Nah, makanya kan karena sok pakai ya handskun. Itu cara untuk supaya dia punya ya tinggal kasih banyak air. Tangan jangan dulu kasih keluar kamar di luar, kasih dia dulu di dalam dan ojo sampai kan begini. Posisi kan tidak terlihat itu. Ente tidak kan pakai handphone deh, kan orang pakai. Jadi itu yang mau kasih hancur dan kasih banyak siraman. Kasih biar dia tak keluar kamar. Insya Allah sampai dia sudah. Jangan, makanya kenapa apa dia nama? Kenapa dia punya pahala besar sekali? Lihat tadi itu kayak min waladathu ummu. Seperti orang yang bekas mandi jenazah itu seperti dia punya dosa terhapus dan pahalanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena memang dia punya penderitaan luar. Makanya itu yang saya bilang di awal tadi, orang ini tidak boleh pemulia, tukang kasih mandi mayit ini tidak boleh cuma hari pertama itu orang pakai DP jasa baru itu sama lupakan dorang. Kan hari ketiga lomba keluarga saya tidak baik siapa yang kasih mandi ate, bagaimana dia punya kondisi. Dan orang itu rata-rata hati hidup di bawah taraf. Paling tidak ada yang bangun. berat itu kerja tapi luar biasa mulianya. Bagaimana kalau satu kampung itu tidak ada yang bakal mandi hati? Satu kampung mau dapat dosa. Siram. Di kamar itu pakai kode khusus, tidak boleh bersuara. Pemayamai. Tinggal pakai kode karit. Evakuasi itu kan tidak lancar. Tapi insya Allah yang begitu itu tidak banyak. Kadang. Nanti mau untung bang. Baik-baik nanti lompohi sebelum teman-teman. Tapi di masyarakat Gorontalo ada tata cara bagaimana kotoran itu tidak nanti mau tekan begitu. Kadang baru siram dengan air dari arah pusat, suntak keluar sendiri kotoran. Hingga ilmu lo, ya ilmu lo orang tua. Lapal itu alat alamai.
Dan di kamar jenazah itu harus ada bukur, harus ada menyan atau apa, mengurangi bau itu, harus tak putar kipas. Berikut. Ya, mulai memandikan dengan membaca niat nawaitu an ursila li hadzal mayyiti fardan laidaan. Aku berniat memandikan mayit ini. Niat itu dan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo. Ada beda perempuan hadis. Nawaitu an ursila li hadhil mayyitati. Kalau perempuan, kalau laki-laki nawaitu an ursila li hadzal mayyit. Tidak boleh nawaitul ghusla. Kalau nawaitul ghusla berarti aku akan mandi dengan mayat satu kali. Kayak dia pakai aku akan memandikan mayat ini. An ugsila. Kalau nawaitul ghusla cuman aku berniat mandi. Kalau di hadzal mayit berarti untuk mayat ini, berarti mayat dia mau mandi. Mayat tidak. Atau pengertian berikut, mandi dua-dua. Ya. Berikut. Ketiga, tidak, yang masih yang tadi itu tidak muncul. Ketiga, menyiramkan air ke seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Kemudian setelah itu dimulai dari anggota wudu bagian kanan dan kiri. Siram kawannya dia dari sini. Kan ini yang pertama, siram dulu semua, kasih basah dulu semua, baru di sini. Lapas dulu baru siram. Ya, niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kemudian ini usahakan dia kasih bersih pun yang arah ini. Kemudian di arah kiri, kemudian kembali ke tengah. Untuk bagian belakang tubuh mayit, boleh kasih miring sedikit. Ini menyiram air yang dicampur dengan sabun atau rohnya yang lain. Kita punya kebiasaan di sini. Kalau olah perahu layar. Dia punya parfum mau olah air mata lunger. Padahal balik kan jatuh ya. Boleh mengganti dengan lain. Boleh. Tidak ada aturan baku itu. Hanya kita biasa pakai toran. Bisa mengganti dengan sabun lain. Boleh. Ada yang lebih harum. Utamakan kasih harum ini baik. Amalan kan soalnya sabun cair, bukan mamalewan, bukan. Sabun cair yang lain. Oh iya, sabun cair sabun mandi. Pakai detol ya. Jadi dia punya inti, dijaga kehormatannya, jangan boleh. Kenapa tetap pakai itu? Jangan sampai menjadi fitnah. Orang-orang melihat kamar kosong pakai lem gara-gara sabun gitu. Karena memang sudah kebiasaan setempat. Berikut dibersihkan dengan sampah sabun air bersih. Dan keenam, disiram kembali dengan air bersih yang bercampur dengan kebun. Putih tidak bulannya. Taluhir syara' amel taluhir. Jadi ada di lapangan nanti kita orang apa dengan dua kebiasaan yang berbeda di masyarakat. Ada orang yang diwudukan dulu, setelah itu dia mau penunggal taluh. Yang lain mau penunggal taluh dulu, baru terakhir diwudukan. Saya lebih memilih pendapat kedua. Mau penunggal pun kalau ngaan, DP anak mau siram, dia punya istri mau siram, kasih dia kasih sampai dulu ini. Terakhir mau isyarat. Kufrana karapana wa ilaikal masyir, ya Allah sebelah kanan.
Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya Allah ya Rahman sebelah kanan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya Allah ya Rahman. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya Rahim sebelah kiri. Yang bagian tengah Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nanti setelah itu dia diudukan. Tidak ada di situ itu. Ghufranaka. Ya. Apa tidak ada? Oh ada. Ada, oke. Membaca-baca kemarin tidak ada di sana. Yang ke-8, dikeringkan tubuhnya dengan handuk secara lembut dan perlahan-lahan. Itu tidak kulalio tihemu. Kan ada kata wahemu tadi. Bata itu satu lembar kain putih yang dipakai saat memandikan. Hemu itu satu lembar kain putih yang dipakai saat mengeringkan. Hanya bata wahemu itu nantinya dia mubazir itu cuma kain putih baru tembus pandang. Mendingan dia kasih pakai kesana batik atau kain yang lain supaya itu tembus pandang. Saya pernah bagi pakai dia undang ke sana jenazah wanita ini kan, dia undang ke sana penunggal kalau salah. Saya pergi ke sana dalam kondisi cuma pakai kain putih yang terawat, kapalnya semua. Mati ulang apa beda yang di rumah. Nah, kan yang begitu-begitu harus dijaga. Oke. Yang penting selain itu sunnah untuk menyiramkan atau memandikan secara ganjil. Air itu disiramkan 3, 5, 7. Dan paling penting jangan pakai kuriki. Awalnya melal. Dingin dia, dingin loh. Gas cepat-cepat orang lain cepat. Usahakan mandi itu mandi butuh terakhir. Agar dia pulang ke hadirat Allah memang waktu itu beres. Kemudian masuk dingin hati. Nah, keluarga kami yang modal kadang-kadang begitu. Jangan lama-lama itu semua masuk dingin. Heboh ya Allah. Selama memandikan hingga selesai diupayakan semaksimal mungkin agar aurat mayat dalam keadaan tertutup. Apalagi perempuan dimandikan dalam ruangan tersendiri atau memandikan suatu kamar khusus. Itu kamar ketika memandikan jenazah harus steril dari orang-orang, cuma khusus keluarga inti dengan tukang kasih mandi mayat yang ada di sini. Kalau datang pakai keluar kasih keluar. Di tempat memandikan jenazah diberi rumah atau wangian untuk mengurangi bau. Mayat diletakkan di tempat tersendiri hingga merendahkan orang yang memandikan dan menghindari pandangan yang tidak pantas. Ini kira-kira yang jadi dasar pakai tanpa mandi itu. Hanya posisinya kan tanpa mandi, susah orang mulai di dalam, susah tanpa menelo, susah lupa kasih miring mayat. Begitu dia kasih dia siram ke sana, kadang-kadang najis masih tersisa-sisa di belakang. Kalau dia pakai dipan yang suka keluar pakai tempe kasut, itu dah orang mulai dibawakan serta pakai seng, jadi air itu lebih bagus. Gak biasa mau makan beli itu. Seseorang yang bukan mahram, ya, beda mahram dengan muhrim. Mahram itu orang yang halal nikah, muhrim itu orang yang sedang pakai baju ihram. Jadi bukan muhrim, mahram. Seseorang yang bukan mahram dilarang berada dalam ruangan pemandikan kecuali suami atau istri. Lima itu ada Thailand, lima itu ada Malaysia, atau lima itu ada lihat itu lima itu Malaysia. Oh, jangan yang kecuali pegawai saraya nantinya mau lalu. Karena makanya dia posisi harus tutup betul. Kalau punya di masyarakat banyak sekali orang di kamar itu kan sembah apa? Kembali ya. Dan biar melihat perempuan ada laki-laki, ada saja laki-laki yang mau masuk tombak. Orang tua boleh anak-anak. Boleh. Orang yang memandikan memakai sarung tangan. Kok pakai sarung
terutama ketika membersihkan kemaluannya dan dubur. Selain untuk menjaga kemaslahatan, menjaga juga kita orang bersentuhan langsung dengan aurat. Maka di konteks fikih itu kan ketika menghilangkan najis bertiga, hilang rasa, bau dan warna. Tinggal melihat Ustaz, tidak usah rasa. Rasa yang dimaksud rasa-rasa dari dalam hati. Kalau tidak apa dia punya nama? Kalau tidak licin, insya Allah bersih. Apalagi kan kaos tangan itu bagus rokok, karena yang licin sedikit dia memang licin itu. Maka dia kalau sudah dapat tahu memang, oh setengah mati mau kasih waktu apa ini bagi lalu. Maka dia ada istilah isingga wajib. Isingga itu kayak yang para pada umur kemarin yang 3 lewat. Isingga itu pakai kain, junub itu pakai kapas. Bingung kayaknya terpuluh di junub. Maka yang 3 itu kadang-kadang tidak habis pakai. Dia cuma dia pakai yang akan kemarin kalau masih ada, tinggal dia melihat dari sini. Oh, masih lagi. Ya. Nanti kalau sudah warna begini, yang utama itu mayat dimandikan oleh keluarga sendiri. Nah, 9. Bila setelah dimandikan sebelum dikafani keluar najis, malah kata ini buang mati. Kalau keluar najis, tapi dibawa di putih, maka dibersihkan najis yang ada sampai bersih. Tidak perlu mandi ulang dan tidak perlu wudhu lagi. Atau kan masih panjang waktu, tidak perlu mandi, hanya diuntukkan. Dan itu kan itu najis semua kasih bersih. Tapi kalau najis itu keluar lagi setelah dikuburkan, setelah dikafani, maka tidak apa-apa, yang penting bisa dikubur, atau yang penting dia punya najis itu tidak bikin fitnah begitu. Untuk luka yang berdarah, darah itu kan najis, sudah darah yang najis, maka posisi yang luka, misalnya luka menganak, orang yang kecelakaan, setelah dibersihkan semua, lalu dia punya cara misalnya taruh bubuk kopi di sekitar itu, atau paling tidak beda dengan kapas kasih banyak. Kalau masih keluar juga, ini kan kain yang panjang itu toh, kan perempuan berapa? 5. Sudah ketemu dulu. Kan. Misalnya kain yang panjang gitu. Di kamar nanti dia bikin ke sana bagian tetap. Yang kiri. Jadi kan bisa dia dapat lihat, bisa dapat tahu masih ada yang kotor atau tidak. Kalau perempuan punya 5, tapi 5 pun atau 3 pun tidak mau habis. Sampai ujung tangan, jangan sampai Donggolu.
Iya, orang kaya kalau Jangan harus bekas jadi. untuk mayat wanita yang rambutnya panjang, mayat perempuan yang dia punya rambut panjang, kalau pagi itu pakai mandi, urai dulu itu rambut. Kalau sudah kafan, dikepang 3. Kalau kepang betul, apa namanya? Dicacing. Cacing kasar 3, satu sini ditengok untuk mayat biar rambut panjang. Itu itu ternyata kepang 3 itu sunnah. Bila karena satu dan lain hal mayat itu tidak memungkinkan untuk dimandikan atau untuk disiram dengan air, maka tayamumkan saja. Mayat yang seancur kasih mandi ke sana, usah jadi lagi mencincang, tayamum saja. Disunahkan menyisir rambut dan jenggot, namun diusahakan jangan sampai rontok. Kalau ada ataupun ketika setelah kasih mandi ada DP rambut yang rontok atau ada DP jenggot yang rontok, jenggot itu kumpul kamar, kumpul 1 kali 3 kali. Usahakan kepala jenazah jangan ditelungkupkan. Makanya posisi yang tadi itu posisi luar biasa. Ketika mengerti tamu, tapi tak sadar tidak ada. Selesai. Saya akan makan. Bisa? Habis. Otaknya pulang dari awal. Apa pertanyaan dulu? Membersihkan kemaluan kalau laki-laki, kecuali ada yang keluar. Kalau ada yang keluar, cuman yang keluar itu usahakan dibersihkan sampai bersih. Boleh mau korek tempat keluar itu sampai bersih, sampai hilang dia punya. Yang inti itu 2, dia punya rasa dia punya bau dengan warna. Kecuali butuh untuk tindakan lebih, maka boleh. Apa dia punya opsional di situ, tergantung keadaan yang ada. Ada penyakit khusus laki-laki kan, yang nanah, raja apa dia bilang? Pokoknya yang begitu. Maka itu, tapi hati-hati karena biasa begitu menular. Makanya ya hanya dipastikan saja dia tidak keluar lagi. Kalau setelah dipastikan tidak keluar lagi, pele dengan kapas atau yang lain. Terakhir itu plastik. Kalau memang tidak boleh, plastik. Es mambo. Setelah itu, kalau misalnya setelah ada upaya-upaya untuk mengeringkan itu atau menghilangkan itu, kemudian dia masih keluar, tidak apa-apa. Maka dia tidak apa-apa. Yang penting soal upaya untuk sama kopi supaya tidak berbau. Bukan kopi susu. Kalau ada yang corona kemarin kasih mandi itu
Dimandikan. Ya, tapi ada khusus kan dari tim pemulasaran itu. Sebenarnya kalau misalnya dia berbahaya, tayamum saja. Tayamumkan saja dia. Ditayamum